kami ingin Pak Mahfud untuk sharing bagaimana sih sebenarnya awal mula pendirian Prodi D3 Kearsipan dan perkembangannya. Oh, iya. Baik, jadi begini, sebenarnya pendirian D3 Kearsipan itu sebenarnya terkait erat dengan kebutuhan tenaga bidang kearsipan yang pada waktu itu masih sangat kekurangan sekali, sehingga atas dorongan ini ya dari Andre. Jadi intinya pada waktu itu alasan pendirian D3 Kearsipan adalah untuk ini ya, memenuhi arsiparis ya, tenaga kearsipan yang banyak dibutuhkan terutama di lembaga-lembaga pemerintah pada waktu itu. Jadi intinya itu bukan pure murni untuk pengembangan keilmuan, jadi lebih pada ini ya alasan praktis saya kira pada sekarang kan sudah mulai nih, kemudian mulai dari D3 itu ke D4. Nah, menurut Bapak nantinya perkembangan pendidikan di bidang kearsipan sendiri, apakah nantinya dia akan menjadi S2 terapan atau kemudian malah justru bisa kita membuat S2 kearsipan murni begitu, atau bahkan kemudian sampai S3. Karena kalau kita lihat di Belanda sendiri ya, di Amsterdam itu kan juga salah satu konsentrasi juga dari ilmu sejarah begitu nih. Nah, kalau menurut Bapak di Indonesia ini seperti apa nantinya ke depannya? Ini saya akan menjawab dulu ini ya, pertanyaan Mbak Rina nanti sampai ke situ ya. Pertanyaan Mbak Rina tentang ini applied science ya, apakah konsep ilmu terapan di bidang ilmu kearsipan. Jadi begini ya, jadi dalam konteks kita ilmu kearsipan sebenarnya applied science itu bisa diterapkan di banyak disiplin ya, tetapi mayoritas di bidang biologi, teknik, kedokteran dan lain-lain itu biasanya masuk ke sana. Nah, yang membedakan kalau ilmu kearsipan terapan itu pada ini applied research-nya. Jadi penelitian kearsipan itu lebih ke bentuk aplikasi praktis ya. Jadi yang diambil dari ilmu pengetahuan, kemudian menggunakan akumulasi teori-teori kearsipan, termasuk pengetahuan dasar kearsipan, metode dan teknik ya. Jadi lebih untuk tujuan spesifik pada applied research-nya. Nah, itulah yang kemudian ditandai bahwa ilmu kearsipan itu applied science ya. Sebenarnya di banyak perguruan tinggi di luar itu tidak menggunakan Department of Applied Science of Archival Science misalnya, tidak menggunakan itu ya. Nah, ada beberapa yang misalnya di Belanda ya, itu ada Bachelor of Applied Science ya, BACS. Ini dimasukkan ke dalam ini kelompok gelar profesional. Di Kanada juga ada ya. Ini biasanya ke ilmu teknik. Dan kalau di Inggris Raya itu memang beberapa pendidikan di Inggris Raya itu memang ada applied science yang mengacu pada serangkaian kualitas sains yang disebut vokasional atau kejuruan. Di sana kalau applied science masuk di bidang vokasi, kejuruan, itu biasanya bersama-sama dengan sertifikasi. Seperti di Australia modelnya begitu. Jadi alumni itu setelah lulus, dia akan mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan di perguruan tinggi yang bersangkutan. Ini di Inggris modelnya seperti itu. Dan di sana lebih banyak kepada praktek-praktek kerja. Atau di Inggris disebut portofolio. Jadi pure kerja ya, teorinya sedikit kerja. Kalau ini betul-betul applied science di Inggris. Kalau di Amerika itu ada juga misalnya ini ya, di College of William and Mary menyelenggarakan applied science dari sarjana, master sampai doktor of philosophy. Jadi di sana applied science sudah sampai ke doktor. Tapi lebih ditekankan pada ini, pada ilmu pertanian, ilmu sumber daya alam misalnya ya, termasuk ekologi, genetika terapan macam-macam itu di Amerika sudah sampai ke S3. Nah, sementara di Australia, di Selandia Baru, ini applied science, termasuk ilmu kearsipan itu dimasukkan di sana ya, dengan gelar profesional. Nah, bahkan kalau nggak keliru, di Australia dan di Selandia Baru itu juga masuk ke spesialisasi. Jadi tidak hanya general pada archival science, tapi masuk ke spesialisasi misalnya
bidang preservasi misalnya. Jadi masuk sampai ke sana di Australia. Nah, kalau yang di Australia ini juga alumninya itu tersertifikasi dari universitasnya, bukan dari lembaga kearsipan. Standar sertifikasinya itu biasanya juga ini kerjasama dengan standar sertifikasi internasional. Itu kan ada banyak ya, misalnya ini ya, The Academy of Certificate Archive yang juga didirikan SAA, dan itu sudah diakui secara internasional. Jadi lulusan di Australia itu tidak harus bekerja di institusi pemerintahan. Sertifikasi archivisnya atau record manajernya itu diakui di banyak perusahaan, di banyak instansi swasta. Karena ini berbeda dengan tempat kita. Kalau sertifikasi di tempat kita kan diselenggarakan oleh negara. Mengapa oleh negara? Karena ini terkait dengan kepentingan negara untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil yang ambil jabatan fungsional kearsipan. Jadi tidak untuk umum. Jadi kalau ada umum kemudian ikut sertifikasi di ANRI, itu di lembaga swasta, apalagi di perusahaan-perusahaan besar, itu tidak laku. Itu bedanya, Pak. Nah, terkait tadi pertanyaan yang terakhir tadi apa? Lupa. Perkembangan ilmu kearsipan ke depan, Pak, kalau di Indonesia nanti seperti apa? Ya, saya membayangkan begini ya. Untuk ilmu kearsipan atau pendidikan kearsipan yang diselenggarakan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, itu bisa mengacu pada beberapa kurikulum dari beberapa universitas. Jadi kalau nggak keliru saya sudah menyampaikan ya di 25 tahun prodi kearsipan itu saya sudah membuat makalah, mungkin bisa mengacu ke situ. Itu kan ada memang yang berada di Departemen of History, muatannya lebih banyak ke sejarah, memang ada seperti itu. Ada yang di bawah Departemen Library, ya. Jadi Departemen Perpustakaan dan Ilmu Informasi dan seterusnya seperti itu. Nanti untuk butir-butir mata kuliahnya nanti bisa mengacu ke situ. Penamaan itu juga menjadi penting, saya kira. Penamaan mata kuliah. Di tempat kita kan pengantar kearsipan. Pengantar kearsipan itu untuk diklat ya, itu nggak apa-apa pengantar kearsipan. Tapi kalau di lembaga akademik itu sebenarnya pengantar ilmu kearsipan. Jadi kita betul-betul mengembangkan ilmu, bukan semacam lembaga diklat ya. Nah, satu hal lagi ke depan selain membuat kurikulum, kalau nggak keliru beberapa bulan yang lalu saya juga diminta untuk bicara S2 itu kan. Itu materinya juga ada muatan-muatan mata kuliahnya. Dan satu hal yang penting selain merancang kurikulum yang terupdate ya, perlu prodi kearsipan itu bekerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional untuk mensertifikasi lulusan kita. Kita dimungkinkan oleh undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 61 ayat 3 itu menyatakan bahwa sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan. Jadi lembaga pendidikan bisa mendirikan satu unit untuk sertifikasi mahasiswanya, untuk mensertifikasi mahasiswanya. Ini coba dicek di pasal ini ya, di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 di Sisdiknas pasal 61 ayat 3 itu jelas memberikan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan sertifikasi tersendiri. Jadi selain di dalam ayat tadi ya, itu panjang, kemudian saya ringkas, dari ayat pasal tadi, jelas bahwa selain lembaga sertifikasi profesi seperti BNSP, lembaga pendidikan formal dapat melakukan uji kompetensi, dapat menyelenggarakan sertifikasi. Tetapi syaratnya di dalam undang-undang ini, prodi kearsipan atau prodi yang sudah terakreditasi BAN PT, di sini tidak A atau B, pokoknya yang sudah terakreditasi BAN PT, dia berhak menyelenggarakan atau bisa menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi. Jadi membekali mahasiswa kita sekalian ya, jadi begitu dia keluar, dia bisa melamar kemana saja. Jadi tidak hanya menjadi pegawai negeri, tapi bisa melamar kemana saja. Makanya lulusan kita harus meniru Australia. Jadi apalagi nanti kalau kita mendirikan S2 ya,
langsung disertifikasi dari departemen sendiri yang memungkinkan alumni kita bisa mencari kerja di mana saja. Apalagi kalau di sertifikasinya itu kerjasama dengan sertifikasi internasional yang sudah diakui oleh banyak perusahaan, perusahaan-perusahaan swasta, itu akan membuka peluang bagi lulusan kita untuk bekerja di banyak bidang ya, seperti itu.